Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Sudah larut malam, Ara masih duduk di kursi dengan laptop menyala. Tangannya bergerak membuat desain anting yang terdiri dari 3 warna batu. Menjuntai dari daun telinga. Ara berhenti sejenak, memperhatikan jam di ponsel. Dia lupa waktu. Hampir pukul 1 dini hari. Setelah menyimpan file, Ara keluar kamar. Mengecek Zora yang terlelap di kamar sebelah. Kemudian turun ke dapur. Setelah mengisi air putih ke gelas, perempuan itu kembali ke kamar. Mematikan lampu utama, lalu terduduk di tepian ranjang. Meminum air putih sampai habis. Tubuh yang terasa lelah rebah di atas kasur. Ara tidak sabar menunggu hari esok yang berubah pagi, siang, kemudian malam. Menunggu satu hari bagai sejuta tahun. Besok malam Rendra pulang dari Bali. Ara sudah menyiapkan kado kecil berisi tespek yang disimpan di laci. Bibirnya menyunggingkan senyum, sementara tangannya mengusap perutnya. Kemarin dia sudah periksa ke dokter terlebih dahulu untuk memastikan. Perlahan-lahan kedua mata Ara terpejam. Terbuai dalam mimpi sampai pagi. Bubu, Bunda. Panggilan itu berserta tepukan pelan di pipi, membuat Ara terbangun. Matanya memicing, dia melihat Zora berdiri di sisi tempat tidur. Tirai jendela yang terbuka memperjelas hari sudah terang. Pagi, Zo sayang. Sapa Ara, mencoba membuka mata lebar-lebar. Dia sebenarnya masih sangat mengantuk. Zora naik ke atas pembaringan, memamerkan hasil gambarnya. Gadis kecil itu berceloteh tentang cerita kelinci dan gajah. Ara mengubah posisi tubuhnya, bersandar di tumpukan bantal. Sudah sarapan? Tanya Ara, menyesal karena bangun terlambat. Biasanya dia akan bangun sebelum matahari terbit. Sudah, nasi goreng sosis. Ara turun dari ranjang, menggapai ponsel yang berada di meja. Halo, Ara? Ya, Ren? Ara menguap panjang. Aku tidak jadi pulang nanti malam, kemungkinan besok siang. Maaf ya. Sebenarnya kecewa, tetapi Ara bisa mengerti. Tidak masalah kok. Tapi kejutannya. Oke. Love you. Kejutan apa? Bukan apa-apa. Love you too. Kedua bahu Ara terkulai lemah. Bibirnya sedikit cemberut. Dia harus menunggu esok hari lagi. Ara menyempatkan waktu bersama Zora sebelum berangkat ke studio pemotretan untuk sampul majalah Brilliance. Setelah itu, dia datang ke acara seminar, berlanjut ke pesta pernikahan ulang tahun di Lie. Hari yang cukup padat. Karena kejadian lampau saat menyetir sendiri, Ara trauma dan tidak berani mengemudikan mobil lagi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, dia sampai di studio milik fotografer terkenal. Dalam sesi pemotretan, Ara mengenakan gaun putih. Rambutnya dibiarkan tergerai. Pengalaman yang luar biasa bagi Ara bisa menjadi cover utama di Brilliance untuk edisi bulan Maret. Kamu sangat cantik, Ara. Kulitmu bagai porselen. Puji sang perias yang bernama Dito. Nyamuk pun akan terpeleset. Saking licinnya, ya. Timpal Ara. Suntik pemutih, say. Asli ini, dari Orok.
Ara tertawa. Dirinya memang diberkahi kulit putih, warisan dari gen ayahnya. Karena ibu kandungnya berkulit sawo matang. Kamu sedang hamil muda? Komentar Dito. Hei, dari mana kamu tahu? Tadi kamu sempat muntah-muntah sebelum dirias. Aku hanya menebak, darling. Aku pikir kamu dukun. Ruang rias itu menggema suara tawa Ara dan perias yang kemayu itu. Rendra sebenarnya hanya ingin mengeprank istrinya. Dia malah pulang lebih cepat dari perkiraan jadwal kepulangan. Sore hari sudah tiba di Jakarta. Lelaki itu sedang berada di kafe pinggir pantai. Masih mengenakan kemeja dan sepatu pantofel hitam yang mengkilap. Menikmati secangkir Riceno. Pandangannya tertuju pada ombak yang menggulung. Laut dan langit mempunyai warna biru yang hampir sama. Rendra lantas melihat status WhatsApp Ara. Istrinya mengunggah foto di studio. Ara tampak duduk di antara bunga-bunga. Boleh gabung? Rendra berpaling. Seorang perempuan yang wajahnya tidak asing. Hei, Rim. Mana suamimu? Rima adalah teman kuliah. Perempuan yang sudah menikah dan mempunyai 3 anak. Main sama anak-anak di pantai. Rima menunjuk seorang lelaki dan 3 anak yang sedang bermain pasir. Hei, aku tidak mengizinkan kamu duduk. Sergah Rendra. Ya, ampun, Ren. Memang kita mau ngapain? Selingkuh. Kamu parnoan. Tukas Rima, perempuan itu melambaikan tangannya pada sang suami. Aku nunggu pesanan jus untuk anak-anak. Kadang orang yang melihat dengan persepsi yang berbeda. Benar kata teman-teman, kamu berubah, Ren. Rima menepuk pundak Rendra cukup keras. Tapi aku menyukainya. Kamu jadi lelaki yang bertanggung jawab setelah menikah. Apa aku jadi bahan gibahan? Karena kamu sering menolak nongkrong di klub. Senang bertemu denganmu di sini. Rima meninggalkan meja. Rendra meraih jasnya yang tersampir di kursi. Dia akan kembali ke hotel dan segera menuju bandara. Waktu berjalan menuju pintu keluar, Rendra bertemu Max dan Malea beserta putra mereka. Rendra tidak mengenal pasangan itu. Om yang di sekolah. Dedinya Zoe. Tetapi, sapaan dari riang dari bocah kecil itu membuatnya menghela napas. Mau tidak mau dia menghentikan langkahnya. Halo, jagoan. Rendra mengacak rambut Bian. Melihat Malea dan Max secara bergantian. Kemudian melanjutkan langkahnya. Dia berubah sombong. Decak Malea. Apa yang kamu harapkan, Malea? Beramah tamah setelah apa yang terjadi di masa lalu. Kamu itu lucu sekali. Sahut Max, dia bebas bicara karena Bian sudah menjauh bersama pengasuh. Kapan aku dicerai? Tanya Malea yang berjalan di samping Max. Mengapa ingin bercerai? Kita bisa melanjutkan pernikahan sampai Bian dewasa. Kalau kamu ingin berhubungan dengan lelaki lain, silakan. Gila kamu, Max! Ucap Malea, marah. Karena jika Max menolak bercerai saat gugatan dilayangkan, proses perceraian akan berjalan lama dan ribet. Juga memakan biaya mahal. Sedangkan waktunya tidak banyak. Kasihan Bian.
Hidup dengan dua orang tua yang sering bertengkar juga tidak baik untuk tumbuh kembang biak. Orang tua. Max menaikkan satu alisnya. Terserah kamu. Aku hanya ingin biarkan semua tetap pada tempatnya, Malea. Potong Max. Aku selama ini tidak keberatan. Kamu tahu hidupku tidak akan lama. Biarkan aku melakukan apa yang aku inginkan. Aku mohon, Max. Kata Malea. Karena hidupmu tidak akan lama. Percuma bercerai, kan? Max suka pintu mobil bagian depan. 2 minggu yang lalu, Malea divoniskan kerhati. Saat ini dia masih beraktivitas, namun lambat laun Malea tahu tubuhnya akan tidak berdaya. Vonis tersebut membuat hidupnya jungkir balik. Mengubah sudut pandang hidupnya yang selama ini bersikap buruk. Ada yang ingin dia perbaiki sebelum pergi jauh. Kamu bisa ke Singapura untuk menjalani pengobatan, kata Max. Aku tidak tertarik. Kamu tidak ingin hidup lebih lama? Ya, sudahlah kalau begitu. Max bisa merasakan dan melihat perubahan sikap Malea beberapa hari terakhir. Tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak dengan umpatan kasar. Tidak ada lagi pesta dan mabuk ketika pulang. Akan tetapi, penyakit yang diidap Malea tidak mengubah keputusan Max. Lelaki itu tidak sadar telah dikuasai rasa sakit hati yang lain. Rasa kecewa yang membelenggu kuat. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ara sedang berdiri di depan cermin mematut diri cukup lama. Dia mengenakan gaun berwarna hijau dengan riasan wajah natural. Cantiknya Bunda, puji Bikwati yang memangku Zora. Ara merasakan penat dan agak pening. Dia berencana akan sebentar saja di pesta Dili. Ara juga belum sempat tidur sekadar mengisyaratkan tubuh. Papa mana? Tanya Zora. Besok Papa pulang. Ara menyahut pelan, bersamaan gelombang rasa sakit pada perutnya, yang seakan-akan ingin membelah dirinya. Bikwati yang melihat Ara kesakitan, menurunkan tubuh Zora. Bu Ara, ada apa? Ara mencoba berjalan ke tempat tidur. Dia meraih lengan Bikwati, dia merintih kesakitan. Dia gemetaran. Tubuh Ara melorot turun, masih memegang kuat lengan Bikwati. Rasa sakit makin menjadi. Bu Ara? Bikwati memekik, kala melihat darah terlihat mengalir menyentuh sepatu yang dikenakan Ara. Bu. Selamat sore, Pak Rendra. Niko menyapa seraya meraih koper milik bosnya. Memasukkan ke dalam bagasi. Sore, Niko. Balas Rendra, mengenyakkan tubuhnya ke kursi belakang mobil. Nik, mampir ke toko bunga. Siap, Pak. Rendra sangat bahagia membayangkan wajah Ara yang terkejut. Sang istri pasti akan mengomel karena dibohongi. Langit jingga yang menyapu terlihat sangat indah. Perhatian Rendra beralih pada ponselnya yang berdering. Pak Rendra, Bu Ara di rumah sakit. Suara Vina di ujung terdengar cemas. Pak Rendra sudah sampai di Jakarta. Iya, Vin. Ara sakit apa? Kecelakaan. Tubuh Rendra menegang. Napasnya seolah tidak bisa melewati tenggorokan. Pendarahan, Pak. Bu Ara mengandung.
Kemarin saya mengantar ke dokter kandungan. Hamil. Pak Rendra belum tahu. Tanya Vina. Saya pikir Pak Rendra sudah tahu. Ya, Tuhan, rumah sakit mana? Vina memberitahu alamat rumah sakit yang berada di kawasan Kebon Jeruk. Setelah itu, panggilan berakhir. Mobil yang dikemudikan Niko meluncur ke rumah sakit. Rendra makin gelisah. Khawatir dengan kondisi Ara. Apa yang dimaksud kejutan adalah kehamilan. Untuk pertama kalinya selama hidup. Baru kali ini, Indra merasakan kecemasan bercampur kegelisahan yang luar biasa menghantam. Bab 37, perlu istirahat. Rendra sampai di rumah sakit, dia turun di lobi rumah sakit. Lelaki itu bergegas ke UGD, memasuki ruang yang penuh dengan pasien. Juga kesibukan para dokter dan perawat. Rendra mengedarkan pandangannya. Dia melihat Vina berdiri di dekat ranjang yang berada di paling sudut. Bu Ara sudah ditangani dan akan dipindahkan ke ruang rawat inap. Kata Vina pelan. 2 orang perawat mendorong Brangkar keluar ruangan UGD, menyusuri lorong panjang, kemudian masuk ke lift menuju lantai 2. Rendra terus memandangi wajah Ara yang pucat. Istrinya belum sadar, membuatnya khawatir. Rendra belum sempat menanyakan kondisi Ara pada Vina. Sampai di kamar rawat inap, tubuh Ara perlahan dipindahkan ke ranjang berseprai hijau muda. Tubuh Ara kemudian diselubungi selimut. Rendra duduk di kursi di samping ranjang. Menggenggam tangan Ara erat. "Bangun, sayang," bisiknya parau. Sudut mata Rendra mengeluarkan air mata. "Ara." Jemari tangan Rendra mengusap pipi istrinya yang terbaring tak berdaya. Perhatian Rendra beralih pada seorang dokter dan perawat yang mau ke ruang rawat inap. Rendra berdiri seraya menyusut air matanya. "Bagaimana kondisi istri saya, Dok?" Rendra bertanya. Dokter itu menjawab tanpa melihat Rendra karena sibuk memeriksa Ara. "Dia lemah dan tidak begitu baik." "Anda siapa?" "Saya suaminya. Istri Anda mengalami pendarahan, perlu dirawat beberapa hari di rumah sakit." Sang dokter yang berkumis tipis menatap Rendra. "Kandungannya selamat, tetapi lemah. Istri Anda perlu istirahat total dalam 2 minggu ke depan." Rendra melihat Ara kembali. Perasaannya tidak keruan. "Kurangi pekerjaan, jangan angkat beban berat sampai kondisi kandungan aman. Mungkin pendarahan terjadi karena kelelahan atau karena perjalanan jauh." "Baik, Dok. Konsumsi makanan yang sehat dan harus selalu hati-hati. Jika tidak, kalian bisa kehilangan bayi." Rendra menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengerti. Dia bertanya lagi kapan istrinya sadar. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sebentar lagi dia akan sadar. Biarkan saja dia tidur, karena itu diperlukan." Dokter dan perawat itu keluar kamar rawat inap. Rendra duduk dan menggenggam kembali tangan Ara. Dia lega sekaligus khawatir setelah mendengar penjelasan dokter. Membatasi aktivitas Ara yang terbiasa bergerak ke sana kemari mungkin akan sulit. Tidak boleh membawa beban berat berarti tidak bisa menggendong Zora. Semoga Ara bisa mengerti. "Permisi, Pak Rendra." Vina menguak pintu, dia membawa kantong plastik berisi air mineral dalam kemasan botol dan roti. Menaruhnya di meja.
Vin, kamu pulang saja. Tolong jaga Zora. Baik, Pak. Apa Bu Ara sudah membaik? Iya, tetapi masih perlu dirawat di rumah sakit. Vina pun berlalu pergi. Rendra menyurukkan kepalanya di ranjang. Dia yang seharian belum istirahat merasa mengantuk. Kedua bahunya terasa pegal. Dia mengangkat kepalanya ketika mendengar gumaman tidak jelas yang keluar dari mulut Ara. Sayang, kamu sadar. Ara membuka kedua matanya perlahan. Dalam pandangannya yang samar, dia melihat Rendra. Apa yang terjadi? Bayiku. Bayi kita selamat, Ara. Sekarang kamu di rumah sakit. Jelas Rendra. Terima kasih, Tuhan. Lirih Ara. Dia teringat saat kesakitan yang kemudian tidak sadarkan diri. Mau minum? Ara menganggukkan kepalanya. Rendra menumpuk bantal supaya posisi kepala Ara bisa agak tegak. Lalu, dia memberikan air putih dalam botol kemasan. Aku khawatir karena sejak sore kamu tidak sadar. Ungkap Rendra. Memang sekarang jam berapa? Ara mengedarkan pandangannya. Dia berada di ruangan bernuansa hijau muda. Jam 11 malam. Maafkan aku, Rendra. Ara menatap suaminya. Aku tidak menjaga diri dengan baik. Jangan minta maaf, Ara. Rendra memeluk Ara yang mulai terisak. Apa yang terjadi bisa menimpa tanpa permisi. Kita akan menjaga bayi kita. Ara mengeratkan pelukannya. Kamu perlu istirahat total karena bayi kita belum kuat. Iya, Ren. Sahut Ara, karena bayinya sekarang tidak sekuat yang dia kira. Berbeda saat mengandung Zora, Ara bangun jam 2 pagi hampir setiap hari. Dan tidak terjadi sesuatu. Katanya pulang besok. Aku ingin memberikan kejutan, Ara. Namun, malah sangat terkejut mendengar kamu masuk ke rumah sakit. Ara tertawa kecil. Aku juga ingin memberikan kejutan, tetapi rencana tinggal rencana. Aku tidak berdaya melihatmu tidak kunjung sadar. Ucap Rendra. Aku sudah kehilangan orang tua dan Janendra. Aku tidak akan hilang. Lastri mengepak barang-barang rumah, seperti pakaian dan peralatan dapur. Untuk sementara, dia menyewa rumah tidak jauh dari kediamannya yang sudah dijual. Hari itu semua barang sudah harus dipindahkan. Kursi-kursi dan lemari sudah diangkut terlebih dahulu oleh 3 tetangga yang dibayar Lastri. Mana lagi, Bu Lastri? Tanya Pur, lelaki berusia 40 tahun yang berbadan tegap. Kardus-kardus itu, Pak. Tunjuk Lastri. Bu Lastri itu masih cantik. Komentar Pur memandangi lawan bicaranya yang mulai belingsatan. Ah, bisa saja. Lastri tersipu-sipu macam anak Ji. Dia membayangkan berada di pelukan Pur. Juga bercinta. Perempuan paruh baya itu kemudian berdeham keras. Kapan-kapan aku ajak makan atau jalan-jalan. Kata Pur seraya mengangkat kardus. Lastri terdiam. Hanya mengamati lelaki itu yang berjalan keluar rumah. Sejak menjanda 12 tahun silam, Lastri tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Namun, sekarang jiwa mudanya meronta-ronta. Setelah semua barang dikeluarkan, Ridwan datang untuk mengambil kunci rumah. Bosmu tidak ikut?
Tanya Lastri. Kenapa Bu Ara harus ikut? Ridwan balik bertanya. Lastri mencebik. Dia mengulurkan kunci rumah pada Ridwan. Aku sudah menerima sisa pembayaran. Iya, Bu Lastri. Senang semua berjalan lancar. Timpal Ridwan. Sebelum melangkah ke mobil bak terbuka, Lastri mengamati rumah yang ditempati sangat lama. Lalu, dengan langkah gontai, dia berjalan melintasi halaman. Dasar Ara sialan! Makan tuh rumah! Gerutunya seraya naik ke mobil pickup, duduk di sebelah sopir. Sudah, Bu Lastri? Sudah apanya, Pak Pur? Lastri sewot. Kalau marah tambah cantik nih, Bu Lastri. Lastri kembali tersipu-sipu. Badan Bu Lastri juga masih yahut. Imbuh Pur mulai menjalankan mobil. Bisa aja, Pak Pur. Lastri tertawa garing. Wah, laku berapa rumahnya, Bu? Lumayan. Masih ada sisa untuk beli rumah yang lebih kecil. Ada 200 juta. Pur manggut-manggut. Kalau boleh, aku bantu carikan rumah sesuai budget, tapi mungkin tidak di kota. Katanya. Boleh, boleh. Lastri menyambut antusias. Saat Pur tersenyum dan menepuk lembut pahanya, Lastri makin klepek-klepek. Walaupun Pur lebih muda, tidak ada salahnya menjalin hubungan. Seperti si Wulan Guritno dan pacar berondongnya. Artis saja bisa, dirinya juga bisa. Aku simpan nomornya Bu Lastri, ya. Pur menyunggingkan senyum lebar. Panggil nama saja. Bagaimana? Lastri membalas senyuman itu. Hatinya bermekaran seperti adonan kue yang diberikan baking powder. Oh, oke. Pur mengedipkan mata kirinya. Mungkin Lastri buta sehingga tidak bisa melihat senyum penuh kelicikan. Zora duduk di atas ranjang, tepat di sebelah Ara. Gadis kecil itu memeluk lengan sang ibu. Rendra tidak bersama mereka karena ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah dirawat 3 hari di rumah sakit Ara, diperbolehkan pulang. Dilia memasuki kamar dengan wajah prihatin. Maaf, aku baru bisa menjengukmu. Aku sendiri kemarin demam tinggi. Ucapnya, duduk di sisi tempat tidur. Tidak apa-apa, Del. Ara menyahut pelan. Syukurlah kamu dan bayimu baik-baik saja. Dilia menatap wajah Ara yang kuyu. Kami berdua harus istirahat. Sahut Ara lirih. Untungnya dia sudah membuat desain untuk kompetisi. Sedangkan untuk kerjasama dengan perusahaan, dia memilih mengundurkan diri. Karena dia tidak ingin kehilangan bayinya. Aku tidak tahu kalau kamu hamil. Komentar Dili. Karena aku belum memberitahu pada siapapun, kecuali Vina. Rendra juga belum tahu karena aku ingin memberikan kejutan untuknya. Jelas Ara. Untuk sementara aku tidak bisa keluyuran. Siapa yang mau keluyuran? Rendra masuk ke kamar. Istrimu tidak bisa keluyuran, Ren. Berarti rencana liburan batal dong. Dilia menukas. Liburan bisa kapan saja, Del. Kamu itu gimana sih? Ujar Rendra. Aku penasaran jenis kelamin bayinya.
ucap Dilye. Aku pergi dulu. Setiap hari aku akan datang biar kamu tidak kesepian. Aku tunggu, Del. Kita bisa rebahan sambil nonton film. Ara melambaikan tangannya. Rendra memperhatikan Zora yang masih duduk tenang di sebelah Ara. Putrinya itu sempat rewel karena berpisah dengan Ara untuk beberapa hari. Sekarang, sepertinya Zora tidak ingin jauh-jauh dari Ara. Aku lapar, ucap Ara. Perutku bunyi. Dia meringis. Zo juga lapar. Timpal Zora lucu. Baik, Tuan Putri. Rendra mengambil piring berisi nasi dan lauk dari atas meja. Siapa yang ingin disuapin terlebih dahulu? Bunda aja, sahut si gadis kecil. Ara menerima suapan dari Rendra bersamaan dengan ponselnya yang berdering. Ara mengerutkan keningnya saat melihat nama Bayu yang tertera di layar perangkat elektronik tersebut. Siapa? Kenapa cuma dilihatin? Tanya Rendra penasaran. Bayu. Lirih Ara. Mau apa lelaki Mokondo itu menelepon? Sinis Rendra. Apa aku perlu mengangkatnya? Ara mengesah. Setelah kejadian mobil mundur, Ara tambah membenci Bayu. Namun, pembicaraan mereka diinterupsi oleh suara lembut sang gadis kecil. Papa, apa itu mau ondu? Binatang apa? Rendra memijat pelipisnya sendiri. Seharusnya dia lebih hati-hati bicara saat ada Zora. Bab 38, menjalani hidup masing-masing. Komodo. Ucap Ara cepat. Yang melihat kebuntuan Rendra untuk menjawab. Komodo itu apa? Zora memandangi Rendra. Ara mengambil piring dari pangkuan Rendra. Kamu bisa menjelaskan komodo itu lewat gambar, Ren? Aku makan sendiri. Sini. Rendra berdiri dan mengulurkan kedua tangannya pada Zora. Papa akan bercerita tentang komodo. Ponsel Ara kembali berdering. Perempuan itu menghela napas. Bayu masih gigih menelepon. Angkat saja, Ara. Jadi kita tahu kemauan Bayu itu apa? Kata Rendra, menggandeng Zora ke meja kerja. Rendra membuka laptop, dan putri kecilnya duduk di atas pangkuannya. Halo? Ara tidak bisa menyembunyikan intonasi suaranya tidak ramah. Halo, Ara? Katakan ada apa? Aku ingin meminta maaf padamu, Ara. Juga Zora. Aku menyesal. Sungguh. Ara terdiam. Matanya bertemu pandang dengan Rendra yang sedang bicara tentang komodo. Tidak semudah itu aku memaafkanmu. Aku bukanlah manusia yang sempurna. Aku butuh proses. Terakhir kali kamu ingin melenyapkan putriku. Aku menyesal, Ara. Sangat menyesal. Bayu mengiba. Tolong, aku ingin bertemu Zora. Bagaimanapun aku ayahnya. Aku berhak bertemu walaupun hanya sebulan sekali bertemu. Mengenai itu, aku belum bisa memutuskan. Aku mohon, aku akan berubah menjadi ayah yang baik. Akan aku hubungi kembali. Ara menggeser tombol merah. Saat menoleh ke arah Rendra, sang suami dan anaknya tidak ada.
Ara menjadi tidak selera makan. Menaruh piring di atas meja. Menyandarkan tubuhnya di tumpukan bantal. Apa yang Bayu katakan? Rendra menutup pintu kamar. Di mana Zora? Bersama Vina. Jawab Rendra sembari duduk di sisi tempat tidur. Wajahmu berubah sedih gitu. Bayu minta maaf dan ingin bertemu Zora. Setidaknya 1 bulan sekali. Ara menjelaskan. Aku tidak bisa mempercayai Bayu. Dia pasti punya rencana licik lagi. Rendra meraih piring, menyuapi Ara dengan telaten. Lelaki itu memilih tidak membicarakan tentang Bayu karena kondisi Ara. Sudah kenyang. Ara mendorong piring yang dipegang Rendra. Untuk saat ini, jangan pikirkan Bayu. Setelah menaruh piring, Rendra duduk di sebelah Ara. Merengkuh bahu istrinya. Kamu harus bahagia. Kalau sedih, bayinya ikut sedih. Ara menyandarkan kepalanya di pundak Rendra. Memejamkan kedua mata dan menarik napas dalam-dalam. Menyeimbangkan pikiran yang rumit. Ara harus menjaga keselamatan bayi dalam rahimnya. Sudah 2 bulan berlalu. Dan Bayu masih belum mendapatkan kabar apapun dari Ara. Tidak ada lagi sosok tegap mengenakan setelan kemeja dan celana berbahan kain, rambut rapi, dan wangi parfum. Kini hanya tinggal lelaki kurus di atas kursi roda. Bayu dan Dewi saling membantu mencukupi kebutuhan hidup. Setiap pagi keduanya akan membuat nasi kuning yang dititipkan di penjual jajanan. Tabungan Bayu yang tersisa 6 juta digunakan untuk membeli kursi roda dan ongkos ke rumah sakit untuk terapi. Jadi, dia sangat berhemat. Bagaimana, Bu? Sudah dapat info tentang rumah? Tanya Bayu. Memang gampang cari rumah, Bey. Sahut Lastri agak sewot. Perempuan tua itu sedang memulas bedak di wajah. Juga lipstik warna merah. Kalau ibu mau, ada rumah di desa yang harganya 120 juta. Aku dapat info dari teman. Ya, kita lihat-lihat yang lain dulu. Lastri menyemprotkan parfum murahan di pakaiannya. Wangi yang dominan bunga menguar kuat di ruangan kecil itu. Bayu melihat perubahan ibunya yang sering berias diri dan keluar rumah. Setiap kali ditanya, Lastri akan marah-marah. Dewi yang perutnya sudah sangat besar keluar kamar. Dia menuang air putih ke gelas. Bu, aku minta uang untuk membeli perlengkapan bayi. Kata Dewi. Loh, 3 hari yang lalu udah ibu kasih 500 ribu. Harusnya cukup. Beli yang murah-murah aja, Dewi. Lastri memandangi Dewi jengkel dengan anaknya itu. Minta Danu sana. Danu tidak bisa dihubungi, sepertinya ganti nomor ponsel. Keluh Dewi, keperluan bayi lahir ternyata lumayan banyak. Ibu nggak bisa ngasih lagi. Nanti kamu lahiran, ibu juga yang membiayai. Ketus Lastri. Ibu mau pergi dulu. Dewi mengusap perutnya yang buncit, mengamati ibunya yang keluar rumah. Dewi sempat mengernyit heran, karena Lastri memakai sepatu hak tinggi. Dewi, ambil kartu ATM-ku di dompet. Ambil seperlunya untuk membeli keperluanmu. Kata Bayu. Iya, Mas. Bagaimana kabar Mbak Ara? Apa sudah mengizinkan bertemu Zora? Mungkin Ara tidak percaya lagi denganku, Dewi.
setelah semua perbuatanku. Bayu tersenyum getir. Wajar Ara bersikap demikian. Lanjutnya. Kita sangat kejam, Mas. Tukas Dewi. Sangat kejam pada Mbak Ara. Hanya keajaiban dia bisa memaafkan perbuatan kita. Tapi aku pikir tidak ada keajaiban itu. Menjadi lumpuh, kehilangan kaki kanan. Hidup serba kekurangan. Bayu seperti tersengat listrik tegangan tinggi sehingga membuatnya sadar. Mempunyai istri yang cantik dan pengertian. Tetapi dia sia-siakan karena hanya perempuan biasa. Sudahlah, kita tidak perlu membicarakan Ara. Kita jalani hidup saja. Pungkas Bayu menggerakkan kursi rodanya ke menuju kamar. Namun, ponsel Lastri yang tergeletak di meja berbunyi menyita perhatiannya. Ponsel ibu ketinggalan. Komentar Dewi. Bawa sini, Dewi. Pinta Bayu. Dewi mengambil ponsel, memberikan pada Bayu. Dari Pak Pur. Itu bukannya Duda yang tinggal di kos tanpa RT ya? Bayu menekan tombol hijau. Dia sengaja tidak bersuara. Lastri sayang, aku sudah menunggumu di depan minimarket Indo, Mas. Suara laki-laki dari ujung sana. Kita jadi ke dealer motor, kan? Ponsel mendadak direbut Lastri yang balik ke rumah. Perempuan itu mendelik marah. Ibu pacaran dengan Pak Pur? Hati-hati, Bu. Dia hanya memanfaatkan ibu. Kata Bayu. Itu urusan ibu, Bayu. Ibu bukan anak kecil. Bisa tahu orang yang memanfaatkan atau tidak. Sembur Lastri. Ibu mau ke dealer motor? Mau membelikan Pak Pur motor? Tanya Bayu. Apa, Bu? Beli motor? Aku minta buat beli perlengkapan bayi. Ibu menolak. Protes Dewi. Kalian berdua bikin pusing saja. Lastri berjalan cepat keluar rumah. Bibirnya yang bergincu merah mengomel tidak jelas. Di sebuah rumah sakit swasta, Malea terbaring tak berdaya. Penyakit kanker hati stadium lanjut diderita, membuat perempuan itu hanya bisa pasrah. Mami, kapan kita bisa main dan jalan-jalan? Bian bertanya. Kalau Mami sembuh, kita main lagi ya. Doakan Mami cepat sembuh. Sahut Malea menahan air matanya. Bukan ingin menyerah, namun Malea hanya ingin realistis saja. Penyakitnya diketahui sudah stadium terminal. Selama ini, dia mengabaikan rasa mual dan letih. Bian, ayo kita pulang. Biar Mami istirahat. Diana menggandeng tangan Bian keluar ruang rawat inap. Hanya Ben adik Malea yang masih berada di ruangan tersebut. Lelaki tampak gelisah. Pergilah, ada perawat kok. Ujar Malea. Dia mengerti Ben sedang menyiapkan pernikahan yang akan dilaksanakan 2 hari lagi. Aku ingin memundurkan. Jangan. Kasihan calon istrimu. Keduanya diam beberapa saat sebelum akhirnya Malea berkata. Apa kamu bisa menelepon Rendra, Ben? Untuk apa? Sudahlah, Mbak. Kamu sudah bersama Max, dan Rendra sudah bahagia dengan istrinya. Sahut Ben. Aku tidak akan minta tolong kalau ponselku tidak disita Max. Gerutu Malea.
Mengertilah, Ben. Max juga menempatkan bodyguard di depan kamar rawat inap, supaya Malea tidak kabur menemui Rendra. Apa yang harus aku mengerti? Max bisa menerima kenyataan dan menawarkan Bian sebagai ahli waris. Untuk saat ini, aku hanya ingin Rendra. Malea merasa kesakitan. Usiaku tidak panjang, Ben. Jangan egois, Mbak. Jalani kehidupan masing-masing. Pungkas Ben, dia berlalu pergi. Malea memejamkan matanya. Tidak memedulikan suara langkah kaki yang terdengar memasuki kamar. Dia pikir itu Ben. Aku akan membawamu ke luar negeri, kata Max. Ke Singapura. Max, di mana ponselku? Kau sedang sakit, Malea. Tidak perlu memegang ponsel. Max membenahi selimut Malea. Mungkin cinta kita sudah pudar, tetapi rasa sayangku pada Bian tidak pernah hilang. Max. Esti, diam. Hemat tenagamu. Bisik Max tepat di telinga Malea. Tidak, Dok. Boleh, Dok? Ara dan Rendra berada di ruang konsultasi dokter. Ara berbaring di ranjang sedang menjalani USG usia kandungannya 18 minggu. Kedua ditanya apa ingin mengetahui jenis kelamin bayi. Ara ingin tahu, sementara Rendra tidak. Aku ingin kejutan, Dok. Tetapi semua organ tubuh bayi normal, kan? Rendra bertanya. Bayi kalian bertumbuh sempurna. Baru kali ini ada calon ayah yang tidak ingin tahu jenis kelamin bayinya. Ingin berbeda, Dok. Rendra meringis. Setidaknya kita bisa menyiapkan nama dan pakaian bayi yang tepat. Kata Ara, dia dibantu perawat merapikan kemeja hamil yang tersingkap. Kemudian duduk di kursi. Kita bisa menyiapkan 2 nama, Ara. Pakaian bisa pilih warna yang netral. Sahut Rendra. Ya, udah, Dok. Nurut kata suami, nanti saya dicap istri yang gak nurut. Ara sedikit memonyongkan bibirnya. Setelah selesai, mereka berdua keluar ruang konsultasi dokter. Rendra menggenggam tangan istrinya saat berjalan bersisian. Kamu mengharapkan anak laki-laki? Supaya bisa meneruskan perusahaan? Anak perempuan juga bisa meneruskan usaha ayahnya, Ara. Kenapa harus laki-laki? Bisa juga meneruskan nama keluarga. Ara menukas. Yang penting kalian berdua selamat dan sehat. Rendra mencium puncak kepala Ara. Mobil yang membawa Rendra dan Ara meluncur di jalanan yang padat. Rendra memperlihatkan artikel mengenai Ara yang menang kompetisi. Anting desain Ara dikenakan satu aktris Hollywood. Istriku mulai terkenal nih, ucap Rendra. Itu berkat dukunganmu, Ren. Ara teringat saat pertama kali Rendra mengarah dirinya juga memberikan laptop. Aku hanya mendorong sedikit. Karena kandungannya sudah aman, Ara memulai lagi aktivitas yang sempat terhenti. Dia melakukan pekerjaan dengan hati-hati. Akan berhenti jika tubuh memberikan sinyal lelah. Sampai di kediaman mereka yang besar, Ara bermain sekitar setengah jam dengan Zura. Dia lantas ke kamarnya sendiri, merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Rendra muncul membawa segelas jus buah. Untuk calon ibu. Aku kira kamu sudah balik ke kantor. Ujar Ara. Bentar lagi. Aku bisa membuat jus sendiri, sayang. Rendra menaruh gelas di meja, kemudian duduk di pinggir ranjang. Dia menundukkan kepalanya untuk mencium bibir Ara, yang berubah menjadi ciuman yang frontal. Aku lupa bertanya pada dokter, kata Rendra sesudah mengakhiri ciuman. Dahi Ara berkerut. Tanya tentang apa? Jadwal berkunjung. Apakah aku sudah boleh berkunjung? Ara makin tidak mengerti. Jadwal berkunjung ke dokter sudah ada, Ren. Rendra bangkit, membenarkan letak dasinya. Dia mendesah pelan. Maksudku berkunjung melihat bayiku. Ara masih melongo karena tidak paham juga. Kan, tadi
tadi sudah melihat bayi di layar monitor alat USG. Ya, sudahlah. Aku pergi dulu. Rendra berjalan menuju pintu kamar. Bisa lebih jelas? Teriak Ara. Buat PR saja. Kalau sudah mendapatkan jawaban, telepon aku. Bab 39, day pertama. Malam baru merangkak setelah melewati senja berlangit kemerahan. Warna biru tua bergradasi hitam sudah menguasai angkasa. Titik-titik bintang tersebar bagai kerlip kunang-kunang. Di ruangan keluarga, seorang gadis kecil sedang bermain rumah boneka. Duduk di antara boneka-boneka Barbie yang berserakan. Bunda, ini namanya Puput, ini Pipit. Zora menunjukkan boneka. Ara ikut duduk di bawah, memperhatikan Zora yang sedang bercerita bahwa Barbie-Barbienya sedang makan siang. Lauknya apa itu? Sop. Minumnya? Es teh? Zora menjawab riang. Bu Ara. Panggil Vina. Di luar ada Pak Bayu dan ibunya. Dengan perlahan Ara berdiri, ekspresi wajahnya terlihat tidak percaya. Semenjak Bayu menelepon meminta maaf dan ingin bertemu Zora, Ara dan Rindra tidak pernah membicarakan lagi perihal itu. Yang merupakan kesalahan karena Bayu nekat datang. Mereka belum saya izinkan masuk. Ucap Vina. Masih menunggu di pos satpam, Bu Ara. Karena Vina sudah tahu mengenai Bayu dan Lastri, dua orang yang sangat dibenci sang majikan. Ara bimbang. Berharap di sisinya ada Rendra. Tetapi, sang suami belum pulang. Ada rasa enggan menemui Bayu dan Lastri. Apa perlu saya suruh mereka pergi, Bu Ara? Suruh mereka menunggu di teras, Vin. Pinta Ara. Bikwati. Bikwati muncul dari arah ruang makan. Perempuan itu tergopoh-gopoh. Maaf, aku berteriak. Ara mengembuskan napas panjang. Tolong awasi Zora. Aku harus menemui tamu. Kedua kaki Ara berayun lambat menuju pintu yang setengah terbuka. Begitu kedua kakinya menapaki ubin teras, dia melihat mantan suami dan mantan mertua. Bayu tersenyum gugup, sedangkan Lastri memasang wajah masam. Perempuan tua itu sebenarnya tidak sudi mengantar Bayu ke kediaman keluarga Ardawangsa. Ara baru ingin bertanya mengenai kedatangan Bayu dan Lastri saat seunit sedan hitam merapat. Tidak lama kemudian, Rendra turun dari mobil. Lelaki itu memandang Bayu dan Lastri dengan tatapan tajam. Mau apa kalian? Tanya Rendra tanpa basa-basi. Berdiri di sisi Ara. Bayu ingin bertemu Zora. Kenapa kalian berdua menghalangi ayah kandung bertemu putrinya sendiri? Cecar Lastri. Kami tidak akan menghalangi jika ayah kandung Zora adalah laki-laki baik dan tidak penuh tipu muslihat. Sahut Rendra. Berikan aku kesempatan, Ara. Aku menyesali perbuatanku. Sungguh, kali ini tidak ada tipu daya. Bayu memohon. Ara dan Rendra saling memandang, mereka bicara melalui mata. Memang sulit mempercayai Bayu. Mereka akan memberikan satu kesempatan. Rendra yang terlihat lelah masuk ke dalam rumah. Dia keluar lagi sembari menggandeng tangan kiri Zora, sementara tangan kanan sang putri memegang boneka. Rendra berjongkok di depan Zora, posisinya juga cukup dekat dengan Bayu. Itu ayahnya Zora, ayah Bayu. Kata Rendra yang sebenarnya bingung bagaimana menjelaskan pada Batita. Teman Zo? Gadis kecil itu bertanya. Iya. Rendra menganggukkan kepalanya. Bayu merasa kecewa karena Zora menolak uluran tangannya. Putri yang pernah tidak diakui itu berlindung di balik punggung Rendra. Kemudian Zora berlari masuk ke dalam rumah. Zora butuh waktu. Rendra berdiri. Kalian berdua yang seharusnya mengajari anak supaya bisa sopan. Sungut Lastri. Bu, itu bukan salah Ara dan Rendra. Zora tidak dekat denganku akibat perbuatanku sendiri. Sergah Bayu. Lebih baik kita pulang.
Apa aku bisa bertemu dengan Zora lagi? Jangan datang mendadak, Bayu. 2 minggu lagi, kamu bisa bertemu dengan Zora. Kata Ara, dia masuk terlebih dahulu. Setelah Bayu dan Lastri pergi menggunakan taksi online, Rendra menyusul masuk. Di mana Ara? Tanya Rendra pada Vina. Di kamar Zora, Pak. Rendra bergegas menaiki undakan anak tangga. Dia tidak menemukan Ara di kamar Zora. Hanya ada Bikwati yang menemani Zora yang akan tidur. Sembari mengendurkan dasi Rendra masuk ke kamarnya. Alunan musik klasik terdengar dari arah kamar mandi. Ara. Rendra menguak pintu kamar mandi, melihat bayangan tubuh istrinya di balik kaca yang berembun. Dia mengulang memanggil nama istrinya dan mengetuk dinding kaca. Ara berpaling. Tadi sore aku belum mandi, sekalian meredakan ketegangan otot dan pikiran. Apa yang mengganggu pikiranmu? Bagaimanapun Bayu ayah biologis Zora. Sebenarnya aku tidak ingin lagi berurusan dengan mereka. Semoga keputusanku tidak salah. Jelas Ara. Keputusan kita, karena aku juga mengizinkan. Rendra menukas. Ketika Ara membalikan badannya, Rendra dibuat tidak bisa bernapas. Perut Ara yang buncit melenyapkan pinggang yang ramping. 2 buah dadanya bulat penuh dan lebih besar. Masih lengkap berpakaian, Rendra mendekati Ara. Bajumu basah. Komentar Ara yang bisa melihat kabut hasrat di kedua mata suaminya. Seminggu yang lalu kamu bertanya, sudah bisa berkunjung. Aku malah lupa. Rendra melepas satu persatu kancing kemeja. Tadi siang aku sempat ke dokter untuk berkonsultasi, diperbolehkan. Tetapi harus lembut dan pel. Rendra yang sudah tidak kuasa menahan gairah. Membungkam bibir Ara. Lelaki itu seolah berada di gurun pasir yang sangat lama, lalu menemukan sumber air yang bisa menuntaskan dahaganya. Selepas penyatuan, Rendra membantu Ara mengeringkan rambut. Sesekali dia mencium kepala istrinya. Bagaimana kalau besok kita liburan ke Bandung? Tanya Rendra. Boleh. Sahut Ara yang tubuhnya berbalut daster motif batik. Aku berencana ingin membuat pesta ulang tahun Zora yang kedua tahun. Masih lama. 2 bulan lagi, tidak lama, sayang. Waktu berjalan cepat dan si kecil ini akan melengkapi. Rendra memeluk Ara dari belakang. Kita menjadi berempat. Diana mengusap kening Bian yang pulas tertidur. Anak-anak yang polos dan bagai malaikat akan menderita karena masalah orang dewasa. Apa yang Mama pikirkan? Max berdiri di dekat pintu kamar. Mempertahankan Bian berada di sisi kita. Namun, kita harus jujur mengenai identitas aslinya, Max. Diana menyelimuti tubuh Bian kecil, kemudian berdiri dan mematikan lampu utama. Mendorong tubuh Max yang menghalangi pintu supaya bisa ditutup. Bian tidak perlu tahu, Ma. Sahut Max, berjalan mengikuti ibunya. Diana mendadak berhenti melangkah dan membalikkan tubuhnya. Menatap tajam Max. Bian masih kecil, Ma. Tunggu dia berusia 16 tahun. Di usia segitu, dia bisa mengerti. Ucap Max. Bagaimana dengan Rendra? Dia berhak tahu, Max. Suara Diana meninggi. Wajah Bian makin lama tidak mirip denganmu. Mama dan Malia sama saja. Jika sampai Rendra tahu saat ini, aku tidak akan peduli dengan Bian lagi. Aku akan meninggalkan Bian. Kata Max setengah mengancam. Aku menyayanginya seperti darah dagingku sendiri. Tetapi tidak ingin berbagi dengan Rendra. Ya, Tuhan, Max. Diana menghela napas. Tidak mengerti dengan jalan pikiran putranya. Bian masih kecil. Itu keputusanku, Ma. Aku akan memberitahu Rendra setelah Bian berusia remaja. Karena aku hafal tabiat Rendra. Bisa dibicarakan baik-baik, Max. Kamu hanya khawatir Rendra mengambil alih hak asuh? Potong Diana. Max bergeming. Dia yang mengasuh, menjaga, melindungi, dan mencukupi kebutuhan sejak bayi. Rasa keterikatan secara batin sudah terjadi.
Bian milikku, Ma, ucap Max dingin. Aku juga ingin menjaga pernikahan Rendra dan Ara. Biar tidak ada kerikil. Ara perempuan cerdas, dia bijak. Pasti bisa menerima Bian. Tukas Diana. Mungkin dia akan terkejut pada awalnya. Kedua tangan Max berada di pundak Diana. Aku tidak ingin berdebat lagi, Ma. Selamat malam. Diana kembali menghela napas panjang. Hanya memperhatikan Max yang masuk ke kamar. Diana menyayangi Bian tanpa syarat, walaupun Malea sering berulah. Dia membenci Malea yang sudah menghancurkan persahabatan Max dan Rendra. Namun, dia tidak bisa membenci Bian. Perempuan paruh baya itu mengambil sweter rajut di kamar. Lalu, menuju rumah sakit dengan menggunakan mobil yang dikemudikan sopir pribadi. Setiap malam, Diana menjaga Malea. Malea terbaring tidak berdaya dengan alat-alat medis yang menyelubungi tubuh yang mulai kurus itu. Mama, lirih Malea. Belum tidur? Diana menaruh tas di meja. Kamu haus? Aku tidak haus. Kalau begitu tidurlah. Sahut Diana mengeluarkan alat rajut dan duduk di kursi. Ma, aku tidak bisa membantumu, Malea. Terima saja keputusan suamimu, kata Diana. Aku tahu, aku ingin minta maaf pada Mama atas sikapku selama ini. Aku senang kamu sudah sadar akan kesalahanmu. Kau tidur dengan dua laki-laki yang bersahabat. Kau memanfaatkan cinta Max. Oh, itu bukan cinta. Mungkin hanya sekadar perasaan semu. Diana mengeluarkan unek-uneknya. Malea terdiam. Dia memejamkan mata. Berharap esok hari dirinya masih bernapas. Dengan penuh perhatian dan telaten, Rendra sendiri yang menjaga Zora saat naik kuda poni. Rendra berjalan di sisi kuda yang berjalan lambat. Pa, Zo ingin kuda yang besar. Zora menunjuk kuda berwarna coklat tua. Kalau Zo udah besar, boleh naik kuda itu. Mereka sampai di pemberhentian terakhir. Seorang petugas memegang tali kuda poni, sementara Rendra mengangkat tubuh Zora. Mereka berdua berjalan menuju Ara yang sedari tadi menunggu. Karena hari sudah sore, keluarga kecil itu memutuskan kembali ke villa yang sudah disewa. Rendra sebisa mungkin tidak ingin membuat Ara lelah. Sesampainya di villa, dibantu Bikwati, Ara memandikan Zora. Putrinya itu tidak lelah. Zora mengajak Rendra menggambar dan mewarnai. Sejak usia 1 tahun, Ara sudah mengajari Zora memegang pensil dan menggambar. Gadis kecil itu makin terbiasa menggambar, walaupun hasil gambarnya masih acak adut. Zora sudah lancar bicara karena Ara aktif mengajari anaknya. Pukul 7 malam, Zora sudah terlelap dalam mimpi. Sejak 30 menit yang lalu, Ara tidak melihat Rendra. Bik, suamiku di mana? Saya juga tidak tahu, Bu Ara. Mungkin tertidur di suatu tempat. Jawab Bikwati, agak ngawur. Ara tidak sempat memperhatikan Rendra karena menemani Zora yang ingin tidur. Yuk, makan. Mendadak Rendra muncul dari arah teras belakang. Dari mana, Mas Rendra sayang? Tanya Ara. Panggilannya lengkap banget. Rendra mengerlingkan matanya, dia meraih lengan Ara. Menggiring istrinya keluar. Ara melihat meja makan yang penuh hidangan. Juga api unggun kecil di sudut tidak jauh dari tempatnya berdiri. Lampu-lampu kecil menghias pagar sebelah kiri. Bukan aku sendiri yang menyiapkan, pegawai villa yang lebih dominan. Aku hanya tunjuk sana-sini. Terang Rendra sambil membimbing Ara duduk di bangku kayu. Terlalu berlebih-lebihan ya. Aku menyukainya. Ujar Ara. Syukurlah. Karena aku ingin ada api unggun sekaligus lampu. Rendra melengkungkan kedua sudut bibirnya ke atas, membentuk senyum semeringah. Banyak banget makanannya. Bikwati, jangan khawatir. Aku sudah menyediakan makan malam untuk Bikwati dengan hidangan yang sama. Jeda Rendra, dia tahu Ara tidak pernah memberikan sisa makanan untuk para pegawai.
Ara dan Rendra menyantap hidangan di bawah langit malam yang bersih. Udara dingin terasa menyusup di balik pakaian tebal. Seusai makan, Rendra memainkan gitar. Lagu Daiso milik Han seolah mengungkapkan perasaannya pada Ara. Rendra yang semula gelisah dan ketakutan. Namun, setelah bertemu, Ara hidupnya penuh cinta dan semangat. Yang berkembang setiap menit, setiap hari. "Kamu berbakat jadi penyanyi," kata Ara. "Kamu terlihat cantik malam ini," puji Rendra meletakkan gitar di bangku kayu panjang. "Terima kasih." Ara mengulas senyum. "Terima kasih sudah digombalin."